Pemirsa, aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100.000 untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tidak mentoleransi adanya parkir liar yang mematok harga hingga Rp100.000 per kendaraan. Namun menurut Rano Karno, hal tersebut wajar karena pada momen jelang Hari Raya. Bukan berarti kita toleransi, tapi semuanya juga ditertibkan. Tapi marilah kita coba paham, ini kan situasi setahun sekali. Ini macet, 1 tahun sekali nggak apa-apa. Tapi artinya jukir-jukir itu sudah dibenahi. Ya terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan. Itu udah hal biasalah. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Parkir liar di Tanah Abang akhirnya ditertibkan usai viral video juru parkir yang mematok harga fantastis. Kini bahu jalan dan trotoar di area Pasar Tanah Abang Blok F sudah bersih dari praktik parkir liar. Dan berikut laporan dari rekan Amrina Rida dengan juru kamera Laksana Tiara dari kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, titik kami melaporkan saat ini yakni di area jalan dan juga trotoar di dekat Pasar Tanah Abang Blok F. Ini biasanya sudah ramai dengan kendaraan-kendaraan yang terparkir, baik itu di trotoar ataupun juga di bahu jalan. Namun kalau kita lihat sekarang, di titik kami melaporkan saat ini yakni di trotoar dan juga di bahu jalan, nampak kosong dan tidak ada kendaraan baik itu sepeda motor ataupun juga mobil yang terparkir. Yang terlihat hanyalah beberapa kendaraan-kendaraan milik petugas Dinas Perhubungan yang sedang melakukan penjagaan. Hal ini dikarenakan dalam beberapa waktu terakhir ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerjasama dengan Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia rutin terhadap parkir-parkir liar dan juga juru parkir liar. Hal ini dikarenakan adanya imbas video yang sempat viral di media sosial yang menunjukkan adanya juru parkir liar yang mematok harga hingga Rp100.000 hingga akhirnya dilakukanlah adanya razia rutin dan membuat area di Pasar Tanah Abang sekarang sudah lebih rapi. Dan kita juga bisa lihat pemirsa bahwa selain ada petugas juga sudah ada mobil dari Dinas Perhubungan, mobil derek yang disandbykan yang tentunya difungsikan untuk menderek adanya kendaraan-kendaraan yang masih terjebak ataupun juga terlihat melakukan parkir liar di area Pasar Tanah Abang Blok F ataupun juga di titik lain di area Pasar Tanah Abang. Pemirsa, permasalahan berkaitan dengan parkir liar ini memang tidak ada habisnya di area DKI Jakarta. Dan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini pun didesak oleh pihak DPRD DKI Jakarta untuk segera memberlakukan adanya peraturan yang tegas untuk bisa memberikan denda terhadap penyelenggara parkir liar hingga Rp20 juta. Tentunya kita harapkan nanti akan ada kebijakan yang lebih lanjut lagi agar masyarakat yang melakukan aktivitas di area Tanah Abang dan juga di sekitar titik di arah Jakarta ini bisa melakukan aktivitas dengan aman dan juga nyaman tanpa harus terganggu dengan adanya praktik-praktik parkir liar seperti yang biasanya terjadi. Dari Jakarta, Amrina Rida.
Wijaya Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga daging sapi terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Memasuki awal Ramadan, harga daging sapi di Pasar Senen, Jakarta naik dari yang biasanya Rp130.000 per kilogram menjadi Rp140 hingga Rp145.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, selain faktor permintaan yang tinggi, kenaikan harga juga dipengaruhi distributor yang juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga daging sapi ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga Lebaran. Harga sekarang di 14.5 gitu. Biasanya di 13 dia biasanya. Untuk kenaikan harga sendiri biasanya ini kan baru memasuki Ramadan. Ada prediksi Bapak nggak kenaikan kapan lagi? Udah pasti itu ada kenaikan di menjelang Hamim 7 Idul Fitri. Harapannya cuma satu, kita minta dari pemerintah untuk menekan harga semurah mungkin karena kita sebagai pedagang merasa keberatan untuk menjual ke konsumen. Itu aja. Jelang Ramadan, kenaikan harga bahan pangan terjadi di sejumlah daerah. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai rawit hingga daging sapi. Jelang Ramadan, kenaikan harga bahan pangan terjadi di sejumlah daerah. Di Pasar Modern Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah yang semula dijual Rp50.000 naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga naik menjadi Rp40.000 dan harga bawang merah naik menjadi Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi yang mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. 140 harga eceran. Kurang peminatnya. Kurang. Yang ini juga yang motong jarang sekarang. Makanya harga tinggi sapinya. Sementara itu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, lapak pedagang daging sapi dan kerbau musiman yang berada di Jalan Es Parman ramai diserbu warga. Meski harga daging sapi dan kerbau tembus Rp170.000 per kilogram, masyarakat tidak mempermasalahkan kenaikan harga daging tersebut. Nantinya daging sapi dan kerbau ini akan dijadikan hidangan di hari pertama puasa. Salah satu pedagang mengaku ramainya warga yang membeli daging kerbau membuat satu ekor kerbau yang disembelihnya sudah habis terjual kurang dari setengah hari. Sekarang menjelang Ramadan ini kalau dagingnya 17 lah, 170 lah sekilo. Sekilo. Oh, gimana Bang? Rame atau gimana? Inilah kondisinya, rame udah habis. Antusias masyarakat banyak Bang. Pembeli rata-rata dari mana Bang? Kota Depok ini lah. Kenaikan harga ini diprediksi akan terus terjadi saat bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, Kementerian Perdagangan memastikan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dan pihak terkait terus digencarkan demi menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan 2026. Pemerintah akan melibatkan Polri, TNI hingga Badan Pangan Nasional untuk melakukan pengawasan harga pangan di lapangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dan pihak terkait terus digencarkan demi memastikan kestabilan harga pangan selama Ramadan 2026, menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam hingga cabai rawit di pasaran. Mendak menekankan soal pengawasan harga pangan turut melibatkan kepolisian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional hingga pemerintah daerah. Mendak juga mengakui bahwa rata-rata harga nasional minyak kita saat ini masih berada di atas harga eceran tertinggi. Harga minyak goreng subsidi tersebut menyentuh angka Rp16.000 hingga Rp20.000 per liter. Kemarin kita udah kumpulin pelaku usaha memastikan pasokan ada tidak. Ya pertama itu kan. Dan mereka menyampaikan pasokan semua ada, tidak ada masalah ya. Terus distribusinya, nah saya minta yang pasar-pasar yang tadi harganya agak tinggi itu distribusinya harus benar-benar diperhatikan. Dan kita sudah sepakat dan masing-masing kementerian kan juga ada satgasnya ya. Jadi kita itu kerja bareng-bareng bersama-sama, tidak hanya sendiri dengan Bappenas, dengan Kementerian Pertanian dan kementerian yang lain, pemerintah daerah, Polri, Satgas Pangan, kita bareng-bareng.
Mendak menekankan bahwa penyaluran minyak kita melalui BUMN Pangan masih memerlukan waktu untuk mencapai target maksimal. Saat ini, volume penyaluran DMO minyak kita baru menyentuh angka 30% dari target minimal yang ditetapkan sebesar 35%. Pemirsa, sholat tarawih perdana Ramadan 1447 Hijriah digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ribuan jemaah memenuhi setiap sudut Masjid Istiqlal, baik jemaah laki-laki, perempuan hingga anak-anak dan juga lansia. Menandai masuknya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar salat tarawih perdana Rabu malam. Area ruang utama hingga selasar masjid dipenuhi ribuan jamaah yang sudah mulai memadati masjid sejak sore hari. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar hadir sebagai penceramah. Dalam ceramahnya, Nasruddin Umar mengajak seluruh umat muslim di Indonesia untuk melembutkan hati dan mengevaluasi diri atas jumlah bencana alam di Indonesia. Selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal juga menggelar sejumlah kegiatan seperti buka puasa dan sahur bersama, itikaf, dan juga hataman Al-Quran. Dalam satu halaman itu dibagi 3 ya, jadi tidak terlalu lama berdiri. Kita pilih imam-imam yang pilihan, qari-qari internasional yang bisa imam di sini, muazzinnya juga itu seleksinya sangat ketat. Dan pada saat 30 Ramadan itu 30 juz juga sudah khatam tarawihnya di sini, karena tarawih kita di sini 20 rakaat tambah witir 21, jadi di 23 rakaat. Tidak hanya itu, di bulan Ramadan tahun ini, Masjid Istiqlal juga menyediakan layar raksasa untuk membantu mempermudah ibadah tarawih para jamaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di masa pemulihan pasca bencana Aceh, warga desa Manyangcut, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya menggelar sholat tarawih perdana di sebuah musola darurat berlantai triplek. Meski sederhana, musola darurat ini mampu menampung sekitar 150 jemaah. Sebagian besar warga saat ini masih tinggal di tenda pengungsian dan juga hunian sementara, tetapi semangat mereka beribadah di bulan suci Ramadan tetap terjaga. Bagi warga, malam pertama tarawih ini bukan sekedar ibadah, namun juga merupakan simbol harapan bahwa di tengah keterbatasan dan sisa luka bencana, iman dan kebersamaan tetap menjadi pegangan. Malam tarawih pertama, saya terima kasih banyak yang sudah dibuat madrasah darurat ini. Dengan adanya madrasah darurat ini, ya bisa malam pertama inilah kita salat tarawih. Pemirsa, ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi kokoo atau ketuk sahur dengan menggunakan alat musik bambu tradisional. Selain rasa syukur dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan, kokoo ini bertujuan membangunkan warga agar segera bersantap sahur. Tradisi kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan, alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk euforia menyambut bulan suci Ramadan. Jadi masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga Kelurahan Talumulo.
Seiring berjalannya waktu, Koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan.